Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis suatu negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Lalu, geostrategi juga dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Adapun fungsi geostrategi, yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi. Bagaimana ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan dari negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Bagaimana ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya. Bagaimana ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam rangka menjamin kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Bagaimana ketangguhan ketahanan kekuatan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia dan ekspansi terhadap negara lain. Nah, tetapi hal ini ditunjukkan untuk pengamanan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional, yang dimana untuk melindungi adanya gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun, gagasan ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan karena yang perlu kita ketahui NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh. Tujuan geostrategi di Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi di Indonesia pastinya memiliki tujuan. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional yang meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, serta aspek-aspek alamiah lainnya. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia yang meliputi menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta tersedianya aktualisasi rakyat. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional di mana kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan juga mengatasi segala ancaman serta tantangan. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di atas dasar falsafah yaitu Pancasila. Miangas pernah jadi rebutan di era perdagangan dan pelayaran. Abad ke-17, Spanyol yang telah menguasai Filipina mengontrol perairan, khususnya menghubungkan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Spanyol pun mengklaim sebagai bangsa pertama yang menemukan miangas, yang kemudian menamainya Las Palmas, atau pohon kelapa yang berada di tengah laut. Nama ini pun dimasukkan ke dalam peta Filipina. Sedangkan Portugis, salah satu bangsa penguasa lautan, kala itu menduduki Tidore. Mereka menandatangani kontrak perjanjian dengan VOC, belakangan Belanda, tentang cakupan wilayah yang diduduki, termasuk Miangas ini. Tahun 1897 hingga 1898, pecah perang antara Spanyol dan Amerika Serikat. Amerika menang dan Spanyol harus menyerahkan seluruh wilayah Filipina, termasuk pulau-pulau sekitarnya. Hal ini pun memicu konflik antara Belanda dan Amerika. Sedangkan penduduk Miangas yang gamang memutuskan sesuatu yang unik. Kapal manapun yang datang membawa bahan makanan, bendera kapal itulah yang dikibarkan oleh mereka. Belanda pun berinisiatif untuk mengajukan konflik wilayah ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Putusan tahun 1928, Miangas ditetapkan sebagai wilayah Hindia Belanda. Hingga akhirnya, Hindia Belanda angkat kaki dari Nusantara. Pulau Miangas otomatis masuk dalam wilayah NKRI.
Kesimpulan, ketahanan nasional atau yang disebut juga geostrategi merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur, terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Ketahanan Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional berisi tentang keuletan dan ketangguhan.